Aplikasi modern pasti perlu data, dan data itu biasanya disimpan di database. Memang saat ini kita bisa menyimpannya di database relasional ataupun non-relasional. Nah, yang menarik dari SQL Server terbaru yaitu SQL Server 2019 mendukung pendekatan relasional dan non-relasional. Bahkan, SQL Server adalah database satu-satunya yang mendukung konsep Big Data Cluster. Kita akan lihat di sini proses instalasi SQL Server yang terbaru 2019 dan kita akan bahas versi-versi SQL Server yang ada dan rekan-rekan bisa memilih apa yang tepat untuk menggunakan SQL Server ini untuk solusi kita. Mari kita mulai. Oke, lalu ada berapa varian SQL Server, khususnya di SQL Server 2019. Pertama ada SQL Server yang diletakkan di Azure yang kita sebut dengan SQL Azure ya di sini. Kemudian ada SQL Server untuk IoT device ya yang berjalan juga di cloud yang disebut dengan Azure SQL Edge ya. Ada juga SQL Server konvensional yang biasa kita gunakan yang kita sebut dengan SQL Server on-premise. Ketiga solusi ini berbayar. Ya, saya tekankan lagi berbayar. Cocok untuk bisnis yang mungkin skalanya sudah besar. Tapi kalau rekan-rekan bisnisnya masih UMKM, SMB, itu ada yang versi free. Ada versi Express yang totally free, bahkan untuk komersial sekalipun. Jadi ada basis data yang free, tapi begitu komersial harus bayar. Ya. Ini benar-benar free, SQL Server 2019 Express, atau SQL Server 2019 Developer. SQL Server 2019 Developer ini full version dari Enterprise Edition ya, hanya saja didesain untuk development, build, and test. Jadi kalau rekan-rekan adalah seorang developer pengen ngembangin aplikasi dengan C# atau apapun itu, aplikasi web ataupun aplikasi serverless, bisa pakai developer version ini ya. Kalau untuk production bisa pakai Express version, dan kita lihat apa bedanya. Ada hal yang menarik di 2019, teman-teman bisa lihat versi sebelum 2019 adalah 2017, sebelumnya 2016. Jadi Microsoft skip 1 tahun untuk improve SQL Server 2019. Supaya apa? Supaya support big data. Jadi good news-nya untuk teman-teman yang mau melakukan analitik, baik itu menggunakan stream services, misalnya ingin mengcapture IoT device monitoring, atau misalnya Twitter, atau aplikasi-aplikasi lain yang sifatnya streaming, itu bisa pakai SQL Server 2019 untuk saat ini. Kita bisa lihat beda-bedanya apa. Di sini ada Enterprise, Standar, Web, Developer, Express Edition. Linknya ada di bagian deskripsi video ini. Dan yang paling menarik di sini adalah ya teman-teman bisa menggunakan banyak fitur di sana, mulai dari database engines biasa, analysis services untuk menganalitik data, reporting untuk create pelaporan, integration services untuk mengintegrasikan sekumpulan data, database baik itu yang relasional dan non-relasional. Ada yang baru MDS, Master Data Services, ini untuk layer khusus di bagian atas yang fasilitasi integrasi berbagai macam jenis data, baik itu structured dan non-structured ya, relasional atau non-relasional. Kemudian ada juga machine learning services. Sekarang rekan-rekan bisa bayangkan kita tidak perlu lagi meletakkannya let's say di blob, tapi kita bisa meletakkannya di database untuk kita proses datanya untuk proses pembelajaran machine learning. Dan jangan lupa ya, di machine learning juga nanti akan ada data studio, jadi mirip seperti Python notebook di mana rekan-rekan bisa melakukan create ataupun eksperimen meng-create pipeline untuk machine learning. Dan di Management Tool, satu hal yang harus rekan-rekan pasang adalah SQL Server Management Studio. Ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu rekan-rekan pasang karena itu akan memudahkan kita dalam melakukan ERD atau Entity Relationship Diagram. Kalau teman-teman pengen buat diagram ya, walaupun bentuknya bukan ERD, tapi desain diagramnya itu akan membantu teman-teman buat database, terutama untuk ukuran yang besar. Ada juga SQL Server Configuration Manager, ini untuk melakukan mengoptimasi konfigurasi SQL Server sehingga lebih optimum, menyalakan, mematikan service secara otomatis. SQL Server Profiler untuk mengetahui kemampuan ya atau performa dari SQL Server yang kita miliki. Jadi kalau ada isu apa-apa, profiler akan bilang gitu ya.
Ada database engine tuning advisor juga untuk ngasih advice kalau misalnya database kamu nggak terlalu bagus ya. Kemudian ada juga data quality client. Ini biasanya untuk melakukan monitoring ya, berbagai macam aktivitas pembersihan data dan untuk melakukan atau menjamin kualitas data agar lebih baik. Dan SQL Server Data Tools ya, ini IDE ya. Dulunya Business Intelligence Development Studio, tetapi SQL Server Data Tools sekarang biasanya nempel ke Visual Studio ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pasang SQL Server ini, ada SQL Server Data Tools yang nempel di Visual Studio yang bisa membantu rekan-rekan untuk create database project. Jadi teman-teman bisa menggunakan script atau code untuk creating database seperti code driven di Entity Framework ya. Kalau teman-teman tahu Entity Framework, itu dia. Dan ada juga connectivity component untuk bisa komunikasi dengan Windows ataupun library driver, aplikasi-aplikasi yang hendak berkomunikasi secara general dengan SQL Server. Perbedaan yang paling signifikan adalah di sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman berada di Express itu di cap maksimum 10 GB database-nya. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Ya, tapi kalau teman-teman udah lebih dari Express atau versi yang sudah berbayar itu sudah 524 petabyte. Ya, petabyte. Oke. Saya membayangkan 10 GB itu ya mungkin udah million, lebih jutaan ya. Lebih dari jutaan jutaan konten, dan itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk memulai sebuah bisnis SMB. Oke. Sekarang kita akan masuk ke instalasi. Yuk. Ini yang saya heran dari Microsoft. Jadi dari tahun 2014-an instalasi tampilannya gini-gini aja. Nggak sekeren yang kita bayangkan gitu ya. Tapi ya ini sudah lebih dari cukup sih. Sekumpulan skenario mulai dari upgrade, mulai dari creating machine learning server yang standalone juga itu sudah ada di sini, termasuk SQL Server Data Tools dan sebagainya. Nah, saya cuma mau cerita yang penting yang harus kita pasang adalah SQL Server yang ini ya, dan install SQL Server Management Tools. Kalau rekan-rekan perlu create reporting yang bisa di-generate secara rutin, misalnya reporting kondisi perusahaan ya, berapa transaksi dan sebagainya yang harus di-generate tiap tanggal 29, 28, itu bisa pakai reporting services. Tapi kalau cuma buat aplikasi untuk tugas kuliah atau aplikasi untuk tugas akhir ataupun aplikasi untuk web application, itu cukup yang standalone. Saya akan klik bagian ini ya. Selain itu teman-teman juga setelah itu disarankan menginstal SQL Server Management Tools. Kita akan melakukan dua hal itu ya. Oke, saya akan klik next. Tidak ada update ya. Saya akan install setup files. Teman-teman harus paham kalau instalasi yang akan saya lakukan di sini adalah instalasi berbasis developer version. Jadi developer version itu tidak memerlukan key ya, tidak memerlukan key, sama dengan Express version. Jadi saya sarankan kalau teman-teman pakai untuk mesin development bisa pakai developer, terus kemudian untuk productionnya bisa pakai yang Express. Jadi totally free, nggak usah khawatir masalah lisensi. Oke, saya akan klik next. Oh iya, satu lagi, dan ini juga tersedia di Linux ya. Jadi kalau teman-teman pakai Linux juga bisa pakai SQL Server. Oke, apa yang akan saya pasang di sini? Saya sudah memasang sebelumnya machine learning berbasis Python, database engine, dan sekarang saya akan mengaktifkannya untuk fitur big data. Jadi teman-teman gak usah mengklik ini ya kalau nggak perlu big data ya. Saya mengklik Polybase dan Analysis Services. Polybase ini memungkinkan saya melakukan query untuk ke data-data yang NoSQL based ya, atau data-data yang di luar SQL Server. Jadi itu seamless sih, kayak ada abstraction layer gitu ya. Terus kemudian Analysis Services ini biasa ya, OLAP ya, Online Analytical Processing. Jadi kalau misalnya teman-teman punya database terus pengen melakukan sedikit analisis, memahami nature dari data tersebut, kita bisa pakai Analysis Services. Oke, saya klik next untuk dua hal itu. Jadi prosesnya seamless dan rekan-rekan bisa melihat di sebelah kiri ini akan ada perubahan bergantung pada fitur yang kita pasang ya. Di sini saya akan menggunakan Polybase dengan sebagai standalone. Jadi di sini saya pasang Polybase configuration dan saya akan make sure dia standalone aja, jadi nggak terhubung dengan server yang lain karena hanya untuk pengembangan. Kemudian saya akan memilih server configuration. Ini perilakunya ya. Saya pribadi
akan memilih manual, dan manual. Karena apa? Karena hanya digunakan untuk development saja. Jadi mungkin yang menyala hanya database engine. Bahkan SQL Server Browser saya matikan supaya tidak bisa terscan oleh jaringan di luar, jadi lebih aman. Kemudian saya akan pilih Analysis Service Configuration. Di sini ada server mode-nya, apakah menggunakan multidimensional data mining, tabular, atau data pivot. Teman-teman bisa ubah nanti sih. Di sini saya biarkan tabular dulu aja. Lokasinya di situ saya tambah satu administrator di sini. Saya akan klik next. Kemudian dia akan ready to install. Ya, saya akan install dan kita biarkan instalasi dulu berjalan. Setelah itu kita akan pasang SQL Server Management Studio. Setelah instalasi SQL Server, saya selalu menyarankan untuk visit SQL Server Configuration Manager. Di search aja di Windows Search, nanti akan keluar SQL Server Configuration Manager. Rekan-rekan bisa melihat di sini SQL Server Services. Yakinkan SQL Server dalam kondisi running, ya, seperti ini. Kalau tidak berjalan, klik kanan kemudian start. Dan hal yang harus diperhatikan adalah SQL Server Network Configuration. Di sini rekan-rekan bisa melihat TCP/IP dalam kondisi disabled. Artinya ini nggak bisa diakses lewat IP lokal ataupun IP public sekalipun. Name pipe dalam bentuk disabled, artinya tidak bisa diakses dari local area network. Hanya shared memory yang enabled. Jadi usahakan kalau ini adalah suatu mesin untuk development saja, shared memory enabled, yang lain disabled. Ya. Bayangin kalau misalnya ada 20 mahasiswa semua mengaktifkan 20 name pipe dan SQL Server Services browsernya dinyalakan di sini, maka semua servernya terlihat. Ya, jadi hati-hati di situ. Oke, setelah ini sudah yakin berjalan, kita lakukan instalasi Management Studio. Tidak ada yang istimewa di instalasi SQL Server Management Studio. Teman-teman cukup mendownload sekitar 640 mega gitu ya. Besar juga sih. Kemudian teman-teman langsung menginstal, next, selesai. Tidak ada konfigurasi yang aneh-aneh ya. Karena SQL Server Management Tools ini sebenarnya desktop apps untuk memanage database rekan-rekan. Dan juga database yang ada di Azure. Jadi bukan cuma lokal, tetapi juga kalau punya di cloud atau punya di SQL Server on-premise yang TCP/IP-nya terbuka, itu bisa diakses pakai SQL Server Management Tools. Jadi ini saya sarankan harus selalu ada. Ya, yang menarik SQL Server Release 18 itu sudah ada Azure Data Studio. Jadi teman-teman sudah bisa kayak Jupyter Notebook gitu ya. Sudah sedemikian rupa kemudahannya. Oke. Saya sudah memasangnya, jadi saya akan klik close dan kita akan lihat SQL Server Management Studio. SQL Server secara default menggunakan authentication Windows Authentication atau autentikasi yang sama dengan username atau principal akun yang masuk ke Windows. Tapi nanti kalau rekan-rekan deploy itu di Azure atau di layanan yang lain on-premise berbasis TCP/IP, mungkin menggunakan SQL Server Authentication menggunakan username dan password. Yang keren sekarang authentication bisa menggunakan MFA, multi-factor authentication, jadi pakai token gitu ya. Atau bisa terintegrasi dengan Azure Active Directory kalau misalnya teman-teman pengguna single sign on. Oke, saya menggunakan Windows Authentication dan saya klik connect. Nah, teman-teman lihat server name-nya itu by default itu nama komputer rekan-rekan. Karena saya menggunakan komputer dengan nama Boxflex 15, maka server name-nya itu. Walaupun pada saat tadi instalasi namanya MS SQL Server ya. Tapi namanya adalah nama servernya ya. Nama komputer kita. Kemudian saya klik connect, terhubung. Kalau nggak bisa nyambung, tandanya SQL Server cek lagi di SQL Server Management Configuration sudah terhubung atau belum. Di sini database teman-teman bisa melihat saya sudah punya 3 data contoh. Bukan 3 data contoh ya. 3 database bawaan yang digunakan untuk data warehouse dan 1 database itu buatan saya sendiri. Jadi itu ya instalasi dari SQL Server 2019, termasuk di dalamnya ada dukungan Big Data dan juga SQL Server Management Studio. Kita bisa meng-create new database, kemudian kita bisa menjalankannya ya untuk membuat database baru.
dan kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya. Terima kasih.